Makanya ketika mereka disuguhi berita tentang 5 kali mimpi Anies Baswedan terbang ke atas langit, ya bisa jadi bagi kelompok mereka itu adalah sebuah mukjizat. Ya, jumpa lagi di konten saya. Beberapa lembaga survei telah merilis hasil survei mereka. Seperti SMRC, kemudian Indikator Politik, kemudian Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan yang terbaru ini adalah Carta Politika. Nah, dari semua lembaga survei tersebut, hasilnya selalu menempatkan posisi Anies Baswedan berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya, misalnya ya hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga survei Carta Politika ini. Jadi ya, dari semua simulasi 10 nama Capres 2024 yang diajukan ya, hasilnya menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo ini berada di posisi paling puncak, yaitu 28,9%. Nah, kemudian disusul dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 22,3%. Kemudian di posisi ketiga yaitu Anies Baswedan yang elektabilitasnya hanya 15,2%. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Padahal dia ini sudah dideklarasikan lebih dulu oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di 2024. Tapi elektabilitasnya ini bukannya naik, malah semakin terjun bebas coba. Nah, kemudian yang menariknya lagi adalah ketika dilakukan simulasi 3 nama capres, maka elektabilitas Ganjar Pranowo tetap berada di posisi paling puncak, yaitu sebesar 36,6%. Nah, sedangkan di posisi kedua masih ditempati oleh Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 33,2%. Nah, sementara Anies Baswedan lagi-lagi berada di posisi paling buncit dengan elektabilitas hanya 23%. Kasihan sekali Anies Baswedan ini kalau menurut saya. Padahal dia ini sudah keliling kemana-mana untuk mendongkrak elektabilitasnya. Tapi faktanya apa? Faktanya elektabilitas Anies Baswedan justru semakin menurun. Dan jujur saja ketika melihat semua hasil survei yang menempatkan Anies Baswedan di posisi paling buncit, maka wajar apabila pendukungnya pun mulai khawatir dan panik. Makanya tidak heran ketika narasi-narasi agama dan surga pun mulai dimainkan. Ya, misalnya statement yang dilontarkan oleh pendukung Anies Baswedan bernama Musni Umar. Jadi ya, Musni Umar ini selain menjadi tim pemenangan Anies Baswedan, dia juga diketahui sebagai rektor di Universitas Ibnu Khaldun. Nah, jadi Musni Umar ini mengklaim meskipun Anies Baswedan nanti kalah dalam Pilpres ya, namun semua relawan yang mendukung Anies Baswedan akan tetap mendapatkan pahala. Begitu katanya. Memang parah sekali narasi yang dibangun oleh Musni Umar ini kalau menurut saya. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah baru-baru ini Anies Baswedan juga dimimpikan oleh seorang tokoh agama dari Jawa Barat. Jadi ya, Anies Baswedan ini dimimpikan sampai 5 kali terbang ke atas langit coba. Parah sekali kan? Nah, coba bayangkan saja, apa ini nggak luar biasa? Dan jujur saja ketika membaca berita soal ini, saya jadi teringat dengan nama Prabowo Subianto. Ya, mungkin masih ada yang ingat ketika Prabowo Subianto ini diprank oleh 2 sales agama waktu Pilpres 2019. Jadi para sales agama itu ya ramai-ramai menyodorkan proposal bahwa pada 2019 nanti yang akan menjadi presiden adalah Prabowo Subianto. Nah, jadi proposal itu disampaikan atas dasar keyakinan saat bertemu dengan seorang ulama yang tidak masyhur, tidak populer, namun mata batinnya ini bersih. Begitu menurutnya. Dan sales agama ini pun ya menceritakan hal tersebut kepada Prabowo Subianto. Jadi dia ini bercerita pernah dikasih tahu oleh seorang ulama yang tidak masyhur tersebut terkait mimpi 5 kali bertemu dengan Prabowo. Nah, begitulah cara sales agama menawarkan dagangannya kepada Prabowo saat Pilpres 2019. Dan faktanya apa? Faktanya Prabowo pun kalah dari Jokowi.
Ya, memang model cara jualan agama seperti itu lebih aman dan tricky. Karena apa? Karena yang dijual itu adalah mimpi-mimpi orang lain, bukan mimpi dia secara langsung. Jadi misal mimpinya nanti tidak menjadi kenyataan, maka yang salah bukan dia, melainkan orang lain. Bahkan bukan hanya itu loh ya, namun ada juga sales agama yang secara eksplisit mengaku pernah mimpi 5 kali tentang Prabowo. Coba bayangkan saja. Bahkan dia ini juga siap menggandeng Prabowo untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Coba bayangkan saja, apa ini nggak luar biasa? Nah, sales agama inilah yang memprakarsai sebutan Mukidi untuk Jokowi. Makanya ya, tidak heran jika sebutan tersebut menjadi viral dan familiar di kalangan para jamaahnya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa sajakah sales agama itu? Ya, saya yakin teman-teman semua sudah tahu jawabannya. Ya, yang jelas ya, saya masih ingat betul wajah-wajah pelaku sales agama itu. Dan saat ini, para pelaku sales agama itu pun mulai berafiliasi untuk mendukung Anies Baswedan. Dan melihat semua fenomena seperti ini ya, saya pun jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan Anies Baswedan ini akan menjadi target prank selanjutnya oleh para sales agama. Ya siapa tahu kan, bener gak? Nah, jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari fenomena sales agama yang munculnya tiap 5 tahunan ini? Yang jelas, kita harus tetap menjaga dan mempertahankan akal sehat kita. Jangan mudah untuk dibodohi dengan narasi-narasi berbau agama. Lihatlah calon berdasarkan rekam jejak dan kinerjanya, bukan berdasarkan mimpi-mimpi. Dan kalau diperhatikan, media-media partisan yang mendukung Anies Baswedan pun sangat masih dalam memainkan perannya. Mereka saat ini sedang gencar membuat narasi pembodohan yang berbau dengan agama. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa mereka melakukan itu semua? Ya karena mereka tahu bahwa target marketnya itu adalah kelompok-kelompok yang memang gampang untuk dibodohi. Jadi nalar, logika, dan akal mereka memang ada, tapi semua itu sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Makanya ketika mereka disuguhi berita tentang 5 kali mimpi Anies Baswedan terbang ke atas langit, ya bisa jadi bagi kelompok mereka itu adalah sebuah mukjizat. Nah, tapi bagi kelompok yang waras seperti kita, yang mana akal dan nalar kita masih berfungsi dengan baik, maka pasti pemberitaan seperti itu akan dianggap sebuah kelucuan. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.